Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Mama Alika. Di video kali ini, Mama Alika akan membuat stok frozen food, yaitu chicken katsu. Nah, ini mudah sekali dibuatnya teman-teman, dan untuk rasanya dijamin enak. Nah, ini pasti untuk si kecil atau untuk anak-anak, teman-teman di rumah ini pasti sangat suka nih. Ketimbang kita membeli di luar, harganya lebih mahal, lebih baik kita buat sendiri ya teman-teman. Lebih sehat, lebih aman karena kita menggunakan bahan-bahan yang kita ketahui sendiri. Nah, untuk cara pembuatannya, simak terus ya videonya sampai selesai. Pertama-tama kita siapkan kurang lebih 1 kg ayam, saya menggunakan bagian dada, kemudian kita cuci hingga bersih. Selanjutnya kita akan memotong-motong ayam. Untuk ukurannya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Saya memotong ayam tidak terlalu tipis, kurang lebih setebal ini ya teman-teman. Lakukan semuanya hingga selesai. Jika ayamnya sudah kita potong, nah selanjutnya kita bisa memukul-mukul atau sedikit mempipihkan daging ayamnya. Ini bertujuan supaya bumbu mudah lebih meresap. Tetapi jika tidak dipukul-pukul atau dipipihkan juga tidak apa-apa ya teman-teman. Ini opsional saja. Nah, jika semuanya sudah selesai, selanjutnya saya tambahkan bawang putih parut. Teman-teman bisa diulek juga. Tambahkan juga merica secukupnya. Garam kurang lebih 1 sendok teh. Nah, kemudian saya tambahkan perasan jeruk nipis. Ini bertujuan supaya ayamnya tidak berbau amis ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan penyedap, boleh ya. Kebetulan saya tidak menggunakan penyedap. Nah, kita aduk-aduk hingga tercampur rata semuanya. Nah, jika teman-teman punya susu, boleh ya kita tambahkan sedikit susu. Ini bertujuan supaya dagingnya itu lebih empuk dan rasanya itu lebih gurih ya teman-teman. Tetapi ini opsional ya, jika tidak ada tidak apa-apa. Selanjutnya kita marinasi minimal 30 menit atau bisa juga lebih ya teman-teman. Jika lebih kita simpan di kulkas terlebih dahulu ya. Kemudian kita siapkan untuk bahan pencelupnya. Saya menggunakan tepung bumbu 1 bungkus. Kemudian tambahkan dengan tepung terigu dengan perbandingan kurang lebih sama. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Kita kocok terlebih dahulu. Selanjutnya tambahkan air kurang lebih 150 sampai 200 ml. Dimasukkannya secara perlahan atau bertahap ya teman-teman. Jangan sekaligus dimasukkan semuanya. Karena kadang-kadang kadar air tiap terigu berbeda-beda ya. Nah, teksturnya seperti ini, jadi tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental ya teman-teman. Nah, kemudian kita siapkan tepung panir atau tepung roti. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang kasar ataupun yang halus ya. Disarankan sih sebenarnya harusnya yang halus ya. Kebetulan saya malas memblender jadi seadanya saja.
Kemudian kita masukkan ayamnya ke tepung pencelup. Kemudian kita gulingkan ke tepung panir atau tepung roti. Lakukan hingga seluruh permukaan dagingnya terselimuti dengan tepung roti. Kemudian kita sisihkan. Lakukan untuk yang lainnya. Nah, saya masukkan seluruh ayamnya ke tepung pencelup karena terlalu encer ketambah air dari ayamnya, saya tambahkan tepung lagi ya teman-teman sedikit. Lakukan semuanya hingga selesai ya teman-teman. Ini penampakan ayam yang sudah terselimuti dengan tepung panir. Nah, jika sudah selesai semuanya, kita bisa simpan di freezer atau bisa juga kita menggorengnya jika ingin digunakan. Jika ingin digoreng, terlebih dahulu kita panaskan minyak. Jika sudah panas, kemudian kita masukkan ayamnya. Kemudian kita masak hingga kuning kecoklatan ya teman-teman, atau hingga matang. Jangan lupa untuk membaliknya supaya matangnya merata ya. Jika sudah matang, kemudian kita angkat dan kita sisihkan. Ini hasil yang sudah digoreng. Renyah sekali teman-teman, terdengar ya, sangat garing. Coba kita potong ya. Ini yang untuk yang agak tipis. Lebih enak tuh yang agak tebal ya. Jadi kita berasa banget saat menggigitnya, itu berasa dagingnya. Dan yang tipis, ya kita lihat ya, yang tebal apakah matang atau tidak. Tuh, tetap matang ya teman-teman. Untuk sausnya, kebetulan dua anak saya itu beda-beda seleranya. Untuk yang kecil, saya membuat saus mayones dicampur dengan saus tomat. Nah, jika teman-teman ingin pedas, bisa dicampur dengan saus sambal ya. Untuk perbandingannya disesuaikan dengan selera teman-teman. Jika tidak mau terlalu asam, saus tomatnya bisa dikurangin. Nah, untuk yang anak saya yang pertama itu dia memintanya saus putih atau bechamel ya, apa ya namanya itu ya. Saus putih lah dia sebutnya. Nah, kita pertama-tama kita panaskan margarin, kemudian masukkan kurang lebih 1 siung bawang putih dan setengah siung bawang bombay. Kita tumis hingga harum. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Kita masak hingga matang ya, supaya tidak bau terigu. Kemudian tuang kurang lebih 500 ml susu. Jika tidak punya susu cair, teman-teman bisa menggunakan susu bubuk ya. Tambahkan merica secukupnya, garam, keju kurang lebih 50 gram sampai 100 gram, itu tergantung selera teman-teman ya. Lebih banyak lebih enak. Kemudian tambahkan sedikit gula. Nah, teman-teman bisa dites rasa ya. Nah, jika suka boleh tambahkan oregano. Aduk kembali hingga rata. Dan kita masak terus sambil diaduk-aduk hingga meletup-letup ya. Nah, jika sudah meletup-letup, bisa matikan kompor dan sisihkan. Untuk penyajiannya, kita bisa disiram di ayamnya atau bisa juga dituang di pinggiran ayamnya ya teman-teman. Atau bisa juga kita kasih di cup ya, jadi tidak mengenai ayamnya. Ini enak sekali. Apalagi kalau kita orang dewasa tuh lebih enak tuh yang mayonesnya tuh yang pedas ya.
Nah, ini penampakannya teman-teman. Sangat menggugah selera. Berhubung anak saya tidak suka salad, jadi saya tidak membuat saladnya ya. Jadi hanya membuat sausnya saja. Nah, kita coba ya. Saya coba yang pertama menggunakan saus putih. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah teman-teman. Nah, untuk sausnya ini teman-teman disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Yang mudah memang hanya menggunakan mayones campur saus ya. Itu gampang sekali buatnya. Dibandingkan menggunakan saus putih, kita harus memasak dulu. Tergantung ke selera teman-teman ya. Nah, demikian video kali ini. Semoga teman-teman suka ya. Dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.